Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semansa, mulai lagi nih bersama podcast Tarkis Semansa, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih dari Kemendikbudristek Dikti RI, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, yaitu Pak Dr. Erisda Eka Putra MSI. Nah, Pak, gimana nih Pak kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa, meskipun agak capek juga. Nggak capek ya Pak ya? Udah sibuk kerjaan Pak ya? Nah Pak, sebelumnya saya juga penasaran nih Pak. Bapak nih asli orang mana nih Pak sebenarnya? Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Sumatera Barat. Jadi kabarnya Bapak dari Jakarta Pak langsung ke SMA Negeri 1 ini Pak? Ya, jadi saya bekerja di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah Pak, gimana kesan pertama Bapak saat Bapak pertama kali masuk melihat SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping ini Pak? Kesannya tentu gembira ya, karena suatu kehormatan yang luar biasa. Kita diundang sama SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping. Dari undangannya itu terkait dengan bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka. Itu menandakan bahwasanya sekolah ini gitu ya, mulai dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, wakil-wakilnya, dan anak muridnya juga menunjukkan antusias ingin belajar. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan ketika kita diundang orang, kita disuruh mengajar. Kalau bagi seorang guru, bagi seorang dosen, bagi seorang pengajar, disuruh orang mengajar itu suatu kesenangan gitu. Merasa terhormat juga ya? Merasa terhormat gitu. Nah Pak, berkaitan dengan Bapak diundang untuk mengajari guru-guru, apa harapan Bapak setelah Bapak mengajari guru-guru lah tentang implementasi kurikulum merdeka tadi Pak? Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali itu. Karena kita itu memang melakukan sesuatu itu harusnya itu mulai dari akhir. Itu kalau di evaluasi program namanya itu kita harus tahu dulu dari pekerjaan yang kita lakukan itu outputnya apa. Nah, jadi ketika kita sudah tahu outputnya itu apa gitu ya, baru kita susun langkah-langkah ke depannya itu apa. Jadi memang betul sebelum kita melakukan sesuatu kita harus tahu dulu itu tujuannya apa gitu. Jadi memang harapan dari kita gitu ya, ketika guru sudah mengikuti bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka, yang pertama bagaimana guru menyadari bahwa pengembangan kurikulum ini itu bertujuan untuk bagaimana merubah proses belajar mengajar supaya terjadi namanya transformasi pembelajaran dari yang namanya dulu mengajar ya apa namanya itu ya tradisional gitu ya, menjadi mengajar yang lebih interaktif, lebih menarik, lebih menantang, sehingga siswa-siswa kita juga nanti akan belajarnya itu bermakna. Jadi guru itu menciptakan pembelajaran yang meaningful sehingga hasil belajar anak didik juga akan meningkat. Jadi tujuan kita adalah bagaimana guru-guru ini memahami filosofi daripada kurikulum merdeka itu sendiri, sehingga nanti ketika dia paham filosofinya, dia tahu apa yang mesti dikerjakan. Kemudian dia juga yang kedua menyadari bagaimana ruh daripada implementasi kurikulum merdeka, bahwa implementasi kurikulum merdeka itu harapannya adalah apapun yang kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas didik kita, apapun yang kita kerjakan itu ujung-ujungnya muaranya adalah terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang dari tradisional ke yang modern, sebenarnya pergantian kurikulum tuh salah satu atau beberapa faktor itu apa aja tuh Pak, faktor yang mengganti? Jadi sebenarnya ini kita sebut bukan pergantian kurikulum gitu ya. Jadi ini juga semacam statement yang salah juga ya di masyarakat kalau dikatakan pergantian kurikulum. Sebenarnya kurikulum itu yang ada hanyalah ada keberlanjutan dari kurikulum sebelumnya, jadi tidak pernah merubah. Makanya kalau kita kuliah di S2 atau S3 itu namanya ada materi kuliahnya pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum yang kita buat itu sebenarnya itu merupakan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya. Jadi apa yang sudah baik kita pertahankan, apa yang masih kurang kita perbaiki. Dan juga kurikulum itu dikembangkan itu merupakan suatu keniscayaan.
Karena yang namanya kurikulum itu kan bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Masa zaman sudah berganti, eh, kurikulumnya masih itu saja gitu. Karena kurikulum itu tujuannya adalah untuk menyiapkan anak didik di masa depan. Jadi masa depan itu kita proyeksikan gitu. Jadi ibaratnya menyusun kurikulum itu sama dengan menyusun barang gaib. Jadi kalau menyusun barang gaib itu tidak ada yang pasti. Nah kalau tidak ada yang pasti ya berubah-ubah, itu suatu keniscayaan. Jadi sifat kurikulum itu dinamis. Jadi kita tidak usah antipati kalau kurikulum itu berubah, kurikulum berganti, karena itu sebenarnya adalah untuk mengantisipasi masa depan supaya anak kita itu bisa survive di zamannya nanti. Nah Pak, saat pertama kali mendengar kurikulum Merdeka, apa kesan Bapak saat mendengar kurikulum Merdeka ini Pak? Atau Bapak sedang mempelajari kurikulum Merdeka ini Pak? Kalau saya tidak terkejut karena saya yang buat gitu kan. Terkejut guru-guru ya. Karena guru-guru yang mendengar kurikulum Merdeka, kalau kita di sana kan pengembang kurikulumnya gitu ya. Jadi kenapa kita buat judulnya itu kurikulum Merdeka, karena ini kan berdasarkan dari filosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan merdeka belajar. Maka salah satu komponen dari merdeka belajar itu adalah kurikulum Merdeka. Karena mengikuti perkembangan zaman ya Pak, otomatis kurikulum Merdeka ini lebih condong ke teknologi ya Pak, penggunaan teknologi Pak. Nah tidak, kurikulum Merdeka ini kita malah kita itu yang titik beratnya kita itu ada dua. Yang pertama konten, yang kedua adalah karakternya. Jadi pengembangan karakter. Jadi makanya ketika ada Permendikbud nomor 12 gitu ya tahun 2024 kemarin, itu ada nanti struktur kurikulumnya ada untuk mata pelajaran, itu kita sebut dengan jam kurikuler. Kemudian ada nanti untuk pengembangan karakter, itu yang kita sebut dengan intrakurikuler, nanti itu P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait pembelajaran itu, pemilihan mata pelajaran nih Pak, untuk fase F. Iya. Nah, saya sebenarnya masih bingung nih Pak, gimana sih sebenarnya untuk pemilihan mata pelajaran ini itu yang misalnya kan dipilih 4 atau 5 mapel, itu gimana tuh Pak? Apakah ada ekstra jam atas mapel yang dipilih atau gimana tuh Pak? Kalau itu sekolah harus ini ya, mengacu kepada profesi apa nanti yang akan diinginkan oleh peserta didiknya. Misalnya kalau dia mau masuk kedokteran, nah itu nanti materi-materi apa saja yang akan menunjang di kedokteran itu nanti disiapkan oleh sekolah. Jadi sekolah ibaratnya menyiapkan menyiapkan fasilitas, nanti anak-anak tinggal masuk ke fasilitas-fasilitas yang ada. Cuma yang menjadi kendala itu kan kalau jumlahnya sedikit, sementara operasionalnya kan tetap banyak gitu ya. Makanya caranya memang sekolah untuk saat ini terpaksa menyiapkan dulu semampunya sekolah, nanti anak-anak yang menyesuaikan. Tapi dalam konsep merdeka belajar sebenarnya apapun yang diminta anak itu harus disediakan oleh sekolah. Tapi karena keterbatasan guru kita, keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana prasarana, jadi mungkin caranya sekarang sekolah menyiapkan saja dulu apa yang kira-kira bisa disediakan oleh sekolah, nanti anak menyesuaikan pilihannya dengan jurusan pilihan yang disediakan oleh sekolah. Tapi kalau ke depan itu sebenarnya sekolah itu apapun yang dipilih anak, sekolah siapkan. Jadi sekolah tuh beneran bikin anak tuh merdeka belajar. Beneran apapun yang dipilih itu yang disediakan sekolah Pak ya. Betul. Nah, untuk pemilihan mapel, masih terkait pemilihan mapel nih Pak. Benar nggak sih Pak, misalnya si A memilih pembelajaran atau memilih jurusan teknik, untuk pelajaran biologi kan otomatis udah mulai gimana ya, nggak terlalu fokus, itu gimana tuh Pak? Atau apakah tidak dipelajari atau dipelajari tapi hanya di permukaan aja? Kalau untuk pelajaran awal kan sudah diterima di kelas 10 ya. Itu semua mapel kan diajarkan. Nanti pada saat Fase F. pemilihan bidang studi tadi ya,
itu diserahkan kepada anak. Kalau dia sudah memilih teknik misalnya, itu kan sudah ada. Kita sudah dapat dari perguruan tinggi kalau untuk teknik apa saja mata pelajarannya. Jadi kalau di situ tidak ada biologi, ya ngapain harus ditambahkan biologi? Karena orang teknik nggak belajar biologi kan. Jadi anak juga harus siap dengan konsekuensi pilihannya. Jadi ketika dia milih teknik, meskipun dia hobinya ada biologi, ya ini dia nggak akan belajar biologi gitu. Jadi sesuai pilihan yang sudah diputuskan mau masuk apa gitu ya. Nanti disiapkan materi-materinya. Berarti beneran nggak belajar biologi ya Pak ya berarti untuk jurusan teknik? Iya, nggak ada. Tapi nanti bisa jadi mungkin dalam apa namanya itu tadi apa apa namanya tadi ya? Sekarang kan tidak ada penjurusan, tapi apa namanya tadi? Dengan jurusan. Mapel pilihan ya. Jadi kalau mapel pilihan itu bisa saja kalau nanti senang IPS misalnya kan dia mau teknik ya boleh-boleh saja masuk ke kelas IPS itu nggak apa-apa. Jadi ibaratnya kayak di luar negeri itu ada namanya apa namanya ya? Moving class. Moving class. Moving class. Jadi anak-anaknya yang gurunya standby di kelas-kelasnya, nanti anak-anaknya yang nyari. Jadi memang merdeka banget gitu. Iya. Nah, kalau misalnya si anak tuh pengen kedinasan Pak, jadi itu untuk kelasnya tuh gimana tuh Pak? Atau untuk pemilihan mapelnya tuh gimana tuh? Misalnya pengen tentara, polisi, atau IPDN yang kedinasan gitu. Iya. Kalau kedinasan ya nggak apa-apa ya. Sekolah juga siapkan kedinasan apa gitu kan. Tapi kan kalau kedinasan itu kayaknya lebih banyak ke fisik ya. Jadi kalau lebih banyak ke fisik, ya itu olahraga aja dibanyakin. Tapi yang jelas pokoknya nanti pilihan kedinasan itu tergantung apa. Misalnya kalau kedinasannya statistik, berarti itu kaitannya lebih banyak nanti belajar matematika, ya kan? Nah, belajar apa lagi yang mendorong matematika kalau mau belajar statistik misalnya. Nah ya, pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Nanti pelajaran-pelajaran kayak gitu Pak ya. Ya jadi kedinasan nanti menyesuaikan saja sepertinya. Oh, berarti sudah terjawab Pak ya. Berarti untuk yang kedinasan boleh-boleh saja memilih pelajaran. Iya, sesuaikan dengan kedinasannya. Misalnya kayak mau masuk apa sekolah kedinasan. Tadi statistik, misalnya sekolah kedinasan itu apa misalnya? Stan. Nah, kalau di stan itu berarti apa yang perlu dibutuhkan itu akuntansi. Ekonomi juga. Nah, kemudian belajar apa lagi? Ekonomi, ya masuklah nanti ke pilihan-pilihan itu tadi. Jadi menyesuaikan. Tergantung nanti kedinasannya. Jangan nanti mau masuk stan yang dipelajari tentang apa misalnya kalau stan pasti matematik belajar kan ya. Jadi matematik kalau masuk stan belajar matematik, belajar akuntansi, belajar ekonomi. Jangan nanti ketika mau masuk stan tapi belajarnya yang teknik gitu kan, belajar fisika, belajar kimia nggak ada dipelajari di stan. Jadi anak konsekuen ketika sudah menetapkan pilihan, ya berarti itu yang harus dipelajari gitu. Dengan catatan sekolah mampu menyediakan. Kalau sekolah tidak mampu, ya berarti harus disesuaikan. Nah Pak, menurut Bapak dalam meningkatkan pendidikan kurikulum Merdeka ini sejauh ini termasuk efektif nggak Pak daripada implementasi sebelum-sebelumnya? Kalau ditanya ke kami ya tentu kami bilang efektif kan. Mana ada orang yang jual kecap bilang kecapnya tidak nomor satu gitu kan. Tapi dari sementara survei-survei yang dilakukan rata-rata kurikulum Merdeka ini cukup diminati. Buktinya sekarang banyak yang mendaftar secara mandiri. Sudah hampir 2 juta sekolah ini yang 2 juta 400 ribuan sekolah sudah melaksanakan. Nah ini nanti ada beberapa sekolah yang udah bersiap-siap lagi juga untuk melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi kita serahkan aja kepada pasar gitu. Ternyata kalau kita lihat sepertinya banyak yang senang gitu ya. Karena seperti yang kita ceritakan tadi, kayak anak-anak belajar tadi kan tadi sendiri bilang benar-benar merdeka gitu. Berarti senang kan ya? Nah kalau senang berarti bagus berarti. Masa ada orang jual kecap yang kecap tidak enak, berarti kecapnya nomor satu. Masuk akal juga Iya, kalau ditanya ke kita gitu. Tapi kalau nanti mau jawabannya lebih real, tanya sama bapak ibu guru yang ada di sekolah gitu. Bagus nggak gitu. Teruntuk kami siswa dan siswi ini Pak, SD, SMP, dan SMA, apa pesan Bapak untuk siswa dan siswi? Iya, kalau untuk jadi siswa dan siswi itu yang pertama, ya persiapkanlah dulu apa ya. Kalau kita dulu namanya itu pondasi. Nah, pondasi kita kalau orang Sumatera Barat
Berarti pondasinya kan agama. Agama itu pondasinya adalah akidah. Nah, ilmu itu harus selesai dulu di rumah. Jadi orang tua itu harus membekali anaknya itu dengan ilmu agama. Karena kalau ilmu agamanya nanti kuat, dia akan punya filter. Ketika dia merantau nanti atau pergi bekerja atau dia jadi orang hebat, ada saringannya sehingga dia tidak menghalalkan segala cara. Nah, setelah agama itu selesai di rumah, barulah anak itu pergi sekolah. Karena pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab orang tua, tapi karena ada orang tua tidak bisa matematika, maka anaknya disekolahkan. Jadi intinya anak itu dulu harus dapat pendidikan agama di rumah, setelah itu baru dia mendapatkan pendidikan mata pelajaran di sekolah. Nah, ketika kita jadi anak sekolah, jadilah anak sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa profil pelajar Pancasila itu? Nanti bisa bernalar kritis, bisa apa? Yang pertama dulu, yang utama beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, setelah agamanya bagus, akhlaknya bagus, kemudian dia harus bisa mandiri. Dia bisa bernalar kritis, kemudian bisa berpikir kreatif, bisa berkebinekaan global dan bergotong royong. Oke Pak, sebelum Pak menutup nih Pak, boleh nggak Pak Bapak kasih kata-kata motivasi lah untuk siswa dan siswi Pak? Motivasi ya. Kata-kata motivasinya apa ya? Mungkin itu yang paling bagus, kata-kata motivasinya. Teruslah selalu ini ya. Teruslah selalu berprestasi gitu ya. Karena dengan nanti Anda berprestasi, maka Anda akan menetapkan standar yang tinggi sehingga kinerjanya akan bagus dan hidup itu menjadi lebih semangat. Dan ingat, hidup itu hanya satu kali. Jangan sia-siakan hidup yang satu kali itu. Ya gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas Terima kasih. kata-kata motivasinya, juga terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk wawancara kami pada hari ini Iya. Pak. Nah teman-teman, ternyata kurikulum Merdeka ini beneran menitik beratkan kepada siswa agar beneran ini loh merdeka belajar, beneran merdeka, apa yang kalian pilih itu yang kalian pelajari. Jadi udah nggak ada tuh namanya belajar mata pelajaran yang nggak kita ingin. Beneran apa yang kita pilih itu yang kita pelajari. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.